Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wildinia Novenda dan teman saya Nanda Aditya. Kami dari Universitas Tulungagung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, akan mewawancarai mengenai pandemi COVID-19 serta implementasi kebijakan bantuan sosial terkait pemulihan ekonomi di Desa Panggungrejo bersama salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Sekretaris Desa. Pertanyaan pertama, apa saja kebijakan bantuan sosial untuk terdampak COVID ini di Desa Panggungrejo? Terima kasih. Memang COVID ini terdampak seluruh aspek di seluruh masyarakat, termasuk juga di desa kita. Di perekonomian juga sangat terasa, khususnya di UMKM itu sangat terasa. Kebijakan kita terkait COVID ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan Kementerian Desa kita terkait dengan Kementerian Desa, bahwa ada bantuan langsung tunai BLT dari dana desa yang sudah kita laksanakan tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 ada 133 KK yang dapat bantuan, dan tahun 2021 ini ada 88. Kenapa turun di KK-nya? Itu terkait dengan waktu pemberian bantuan. Kalau tahun 2020 itu cuma 8 bulan kalau tidak salah. Kalau 2021 1 tahun. Jadi jumlah dananya tetap, tapi alokasinya digunakan untuk 1 tahun yang 2021 dan 8 bulan yang 2020. Itu kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Anda mengerti tentang kebijakan bantuan sosial BLT tersebut? Ya, pemerintah desa ikut aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. BLT DD itu ada prosesnya, ada tahapannya. Bagaimana kita menentukan siapa yang harus dapat bantuan, siapa yang memenuhi syarat. Syaratnya adalah kita forumkan, kita musyawarahkan di musdes desa, musyawarah desa, menghadirkan tokoh masyarakat, RT RW, kemudian BPD. Nah, di situ ada masukan, kemudian kita ranking per RT. Nah, dari ranking itu disepakati dalam musyawarah desa itu siapa-siapa yang dapat bantuan itu, sehingga tahun 2021 ini mengerucut 88 KK itu. Prosesnya seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah bantuan sosial tersebut bisa dibagi rata untuk semua penduduk yang terdampak COVID? Tidak bisa. Jadi aturannya yang hasil musdes itu yang dapat bantuan. Sedangkan yang lainnya, ya itu kita upayakan di bantuan-bantuan dinas lain. Banyak sekali itu ya. Jadi kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi terdampak COVID itu semua dinas, semua instansi pemerintah itu semua mengeluarkan bantuan untuk bantuan sosial itu. Jadi kalau di Desa Panggungrejo itu saya kira tidak ada yang tidak dapat bantuan kalau yang masyarakat miskin di tahun 2020 kemarin, karena yang sangat terdampak cukup parah itu kan 2020. Itu. Untuk pertanyaan berikutnya, apa saja persyaratan untuk bisa diusulkan masuk dalam penerima bantuan sosial? Ya, jadi bantuan sosial seperti yang disampaikan, ada bantuan sosial yang menjadi kewenangan dinas sosial, ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada yang menjadi kewenangan kabupaten.
tugas kita di desa ini adalah mengusulkan siapa-siapa yang punya hak dan memenuhi syarat itu dimasukkan di dalam aplikasi dinas sosial, namanya aplikasi Sync NG. Nah, di situ penduduk atau kakak yang memenuhi syarat untuk diusulkan masuk di data DTKS namanya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi tugas kita di tahap desa, di tataran desa ini adalah mengusulkan warga kita yang memang berhak mendapatkan bantuan masuk di DTKS. Jadi yang masuk di DTKS itu memang benar-benar orang-orang yang miskin, orang-orang yang dapat bantuan. Nah, di situ penentuan siapa yang dapat itu menjadi kewenangan dari dinas sosial dan dinas-dinas terkait. Jadi bukan kita yang menentukan yang bantuan sosial. Tapi kalau BLTDD itu murni desa yang menentukan karena kita melalui musyawarah desa lagi. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana jika anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi karena jumlah keluarga yang kurang mampu terlalu besar? Ya, memang seperti itu. Jadi tidak bisa semua masyarakat miskin itu diberikan bantuan lewat desa. Caranya ya seperti itu yang kita sampaikan tadi, kita usulkan di dinas terkait. Jadi kalau tahun 2020 kemarin itu banyak dinas-dinas yang memberikan bantuan, mulai dari dinas sosial, kemudian dari provinsi, kemudian dari kabupaten, dari dinas perikanan, dari dinas koperasi, banyak sekali. Sehingga tahun 2020 itu kayaknya kita tidak ada masalah. Jadi semua kayaknya tertangani kalau tahun 2020. Kalau 2021 ini kebijakan dari pemerintah, utamanya dinas sosial, saya tidak tahu, kayaknya untuk bantuan sosial yang PST, bantuan sosial tunai yang dari dinas sosial itu berakhir di bulan kemarin. Tapi kalau yang BLTDD tetap kita sampaikan sampai ada aturan lebih lanjut. Jadi anggaran kita sampai dengan Desember 2021. Tentunya terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Kemudian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami telah bersama salah satu penerima bantuan sosial bernama Mbah Marsana. Mbah, jenis bantuan apa saja yang jenengan terima selama pandemi ini? Bantuan nopo mawon sing itu? Saking bantuan sosial saking desa niku mawon. Oh nggih. Berapa kali jenengan angsal bantuan saking desa niku wau? Benda apa ya? Datang. Oh nggih. Ping pinten totale? Ya tanggal selawe, tanggal 5, ndak mesti. Oh nggih, tapi angsal nggih, Mbah. Nggih. Terus jenengan gunakan untuk napa mawon dana saking bantuan dari desa niku wau? Mungkin wis aku ya mek kono seno sitok wis tak reno akeh. Ngarep ndek nek bolone tandang. Sak damel sadean ngoten. Nggih. Nggih. Ngoten mawon, Mbah. Demikian pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih.